Halo semuanya, nama saya Todon Jeskel Santana dengan NIM 12021842224 dari kelas SC 4201 akan menjelaskan tentang modul 9 memodelkan keadaan objek menggunakan state diagram. Tujuan kita di modul ini itu ada dua. Yang pertama untuk memodelkan kondisi dari objek tersebut, dan yang kedua adalah mendeskripsikan elemen penting dari state machine diagram UML. Oke, apa itu kondisi objek? Kondisi adalah mode atau kondisi sebuah hal, diambil dari Webster. Ada dua cara berpikir tentang kondisi objek. Yang pertama, kondisi objek adalah koleksi spesifik atribut-atribut dari sebuah objek. Dan yang kedua, kondisi objek mendeskripsikan perilaku objek terhadap rangsangan dari luar. Modul ini menerapkan definisi yang kedua. Nah, kita identifikasi dulu nih, ada apa aja sih elemen dari state machine diagram. Yang pertama itu ada node kondisi, lalu ada transisi, ada pemicu transisi, ada kondisi awal, dan yang terakhir ada kondisi akhir. Nah, perubahan kondisi itu merepresentasikan sebuah pergantian kondisi dalam sebuah proses. Yang tadinya A menjadi B, seperti itu. Di sini ada beberapa elemen, yang itu ada event pemicu, guard condition atau kondisi guard, dan aksi. Nah, struktur internal dalam kondisi node. Kondisi node merepresentasi sebuah kondisi objek dalam sebuah runtime. Ada entry, yaitu event yang menjelaskan aksi masuk dalam kondisi tertentu. Lalu ada exit, event yang menjelaskan aksi keluar dari kondisi tertentu. Ada do, menjelaskan aksi yang sedang terjadi. Dan kita juga bisa mendetailkan event dan aksi yang sesuai. Nah, berikut adalah contoh lengkap dari state machine diagram. Dalam buat state machine diagram itu ada 5 langkah. Yang pertama, gambarkan kondisi awal dan kondisi akhir dari objek. Selanjutnya, kita gambarkan kondisi stabil dari objek. Lalu yang ketiga, menspesifikasi urutan parsial kondisi stabil dari masa hidup sebuah objek. Selanjutnya, spesifikasi event yang memicu transisi dari kondisi objek. Dan yang terakhir, spesifikasi aksi dari sebuah kondisi. Jadi yang pertama kita mulai dengan menggambar kondisi awal dan kondisi akhir objek. Lalu kita menentukan kondisi objek di mana keadaan objek sedang stabil. Lalu kita menspesifikasi urutan parsial dari kondisi. Selanjutnya, kita spesifikasi event dan aksi transisi. Lalu kita menspesifikasi aksi dalam sebuah kondisi. Lalu ada lagi yang disebut dengan trigger event atau event setelah pemicu. Event yang terjadi setelah periode waktu tertentu dapat ditampilkan dengan after trigger event atau event setelah pemicu. Untuk melakukan transisi setiap 10 menit, lakukan spesifikasi transisi pada event sebagai after 10 minutes. Event ini biasa digunakan untuk timeout. Lalu ada lagi transisi mandiri, di mana transisi mandiri adalah transisi keadaan di mana keadaan awal dan akhir merupakan kondisi yang sama. Jadi, keadaannya tidak berubah, tetapi mengalami transisi. Selanjutnya ada persimpangan, di mana dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Hal ini berfungsi untuk mengurangi duplikasi dari pemicu event, guard, dan aksi. Berikut adalah contoh urutan dari transisi kondisi, urutan event, evaluasi guards, dan aksi. Berikut contoh persimpangan. Lalu ada pilihan. Dalam UML, sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen. Maka, ini akan meminimalisir duplikasi dari event pemicu, guard, dan aksi. Pilihan juga memungkinkan evaluasi secara dinamis. Berikut merupakan contoh urutan dari transisi, events, evaluasi dari guards, dan aksi. Berikut merupakan contoh pilihan. Kesimpulan dalam modul ini adalah
Sebuah objek mungkin memiliki kondisi yang menetapkan perilaku unik. Diagram state machine menampilkan mekanisme untuk memodelkan kondisi dan transisi dari sebuah objek. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.